Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi yaitu seputar soundcard. Kebetulan ini untuk soundcard V8S ya. Pada video kali ini kita akan mengenal tentang soundcard ini ya. Kalau video sebelumnya saya bahas singkat saja karena itu termasuk review singkat. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan biar soundcard ini umurnya awet. Karena kesalahan penggunaan soundcard itu, jangankan soundcard saja, penggunaan barang-barang elektronika itu jika salah penggunaan bisa tidak awet ya, ataupun bisa mempercepat kerusakan. Terutama saya menekankan pada bagian ini ya, pada lubang-lubang ini akan saya jelaskan biar nanti soundcardnya awet ya. Untuk jenis soundcard itu banyak ya untuk home recording itu, tetapi pada dasarnya walaupun bentuk dan modelnya sama, tetapi untuk petunjuk dalam penamaan misalkan treble, bass, record, monitor itu sudah pasti sama ya, walaupun terkadang tiap soundcard itu posisinya berbeda-beda. Terutama untuk lubang-lubang ini pada dasarnya sama walaupun mungkin dari bentuknya berbeda ya. Ada yang lubangnya khusus mic dinamik, ataupun misalkan untuk ini untuk live-nya ada yang lubangnya menggunakan charger yang kayak tipe A itu ataupun tipe C ataupun kayak gini, itu tidak masalah, yang penting petunjuk, kita mengikuti petunjuk dari tulisan. Untuk lubang-lubang ini ada dua jenis jack ya. Contohnya kita ambil saja contoh ya. Jadi teman-teman perhatikan jangan sampai salah menggunakan jenis jack ya. Bisa teman-teman lihat ada jack yang 3 garis. Yang 3 garis ini biasanya digunakan untuk headset ya. Jadi headset itu kenapa menggunakan 4 garis? Contohnya handphone ya, itu pasti menggunakan yang 3 garis seperti ini karena itu berfungsi untuk speaker dan mic. Jadi stereo speaker dan satunya mic. Nah, sedangkan ini tidak digunakan untuk headset. Kita langsung ke sini saja ya. Misalkan teman-teman ya, jika kebetulan sama untuk soundcardnya tinggal ikuti saja, kalau berbeda teman-teman tinggal samakan saja ya untuk petunjuknya. Kebetulan di sini untuk ini ada baterainya dan soundcardnya rata-rata itu ada Bluetoothnya. Untuk Bluetooth itu sendiri adalah input ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita mengenal tentang fungsi tombol-tombol ini, di sini perhatikan jangan sampai salah menggunakan colokan ataupun jack. Tetapi secara default biasanya dari soundcard yang bawaan itu biasanya ada dikasih untuk chargeran ya. Kalau ini kan chargerannya sudah ada. Ini chargeran ini biasanya charger untuk HP ya. Jadi teman-teman jangan sembarangan menggunakan untuk isi baterainya ya. Kita coba nyalakan misalkan biar ini ya, biar awet. Kan ini ada baterainya, makanya nyala ya. Kita matikan dulu 3 detik ya. Nah, misalkan teman-teman menggunakan ini, kan ada charger. Ini ada petunjuknya 1 ampere ya. Bahkan di buku manualnya ada. Jika teman-teman menggunakan charger, jangan menggunakan charger sembarangan ya. Nah, seperti ini. Kan ini besar. Jadi jangan gunakan. Jadi lihat dulu di sini ya. Tiap charger itu di belakangnya ada petunjuk ampere ya, jadi arus tegangannya. Jadi jika soundcard ini dibatasi 1 ampere, teman-teman jangan coba-coba menggunakan charger HP yang di atas 1 ampere. Biasanya itu ada adaptor modifikasi ya. Itu ada yang 2 ampere, 3 ampere, itu jangan coba-coba ya, karena itu akan mempercepat kerusakan ya. Apalagi dikasih 2 ampere, mungkin 1 hari, 2 hari atau 3 hari soundcardnya bisa mati ya. Ini pastikan 1 ampere. Ataupun di bawah kurang dikit tidak masalah ya, misalkan di 0,75 ampere ya. Jadi jangan coba-coba sembarangan karena mungkin di charger HP ininya sama ya. Untuk kabel ini, untuk kabel casannya ini teman-teman harus dilihat dulu. Untuk di belakangnya ada ya untuk arus ampernya begitu. Sebentar ini saya nggak kelihatan ya, ini sudah hitam karena sudah lama. Nah, di sini saya coba cabut dulu chargeran punya kakak saya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada di sana tuh output 5 volt. Ini berarti sudah benar ya, voltasenya ini digunakan untuk 5 volt. Lalu ada ampere. Nah, di sini output ada ini 5 volt 2 ampere. Nah, ini contohnya ini charging HP Vivo ya, sama seperti punya saya ini untuk HP Infinix. Besar ya, beda besar, ada yang kecil charger. Nih, perhatikan arusnya ya, perhatikan 2.0 ampere. Ini tidak boleh digunakan untuk mencharger
soundcard ini ya. Nah, ini 1 ampere. Jadi yang ini kurang saya rekomendasikan ya. Kalau mau coba silahkan, tetapi mungkin 1 hari 2 hari soundcardnya bisa rusak. Jadi pastikan jika ingin menggunakan charger sebagai ini ya. Ini kasus yang paling sering terjadi kerusakan pada alat-alat elektronika, yaitu tidak memperhatikan voltase dan ampere. Ini 2 ampere tidak bisa digunakan ya untuk ini. Oke, selanjutnya kita langsung ke lathe. Untuk soundcard itu model lathe-nya standarnya ada 2 ya kebanyakan. Tetapi untuk model colokannya ada yang seperti ini ya, ada yang seperti ini. Tetapi pada dasarnya sama ya. Itu akan menggunakan 4 jalur. Nah, ini lathe 1 ini sama ya. Nah, untuk ini dihubungkan ke HP ya. Ini dihubungkan ke HP. Sebentar. Nah, ini untuk lathe ini ya, untuk lathe ini jacknya seperti ini ya. Ini harus yang menggunakan 4. Nah, yang seperti ini ya, yang 4 jalur ataupun drat hitamnya pembatasnya ada 3 ya. Nah, jangan gunakan yang 3 seperti ini ya. Untuk lathe apapun model soundcardnya ya, untuk lathe itu, nah jangan gunakan yang 3. Jadi lathe ini dihubungkan ke HP. Contohnya, jadi dari soundcard ini mengeluarkan sumber suara ataupun sumber audio yang dihubungkan nanti ke HP sebagai perangkat ataupun ke HP yang akan digunakan untuk live Facebook, TikTok, streaming, dan lain-lain. Jadi contohnya seperti ini. Jika modul colokannya sama, tinggal ikuti saja ya. Jadi ini lathe 1, lathe 2 ini untuk output ya, sebagai output untuk rekaman. Jadi masukkan ke jack ya. Nah, di sini. Jadi sebagai output. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi ini rekamannya. Misalkan buka Facebook, jadi audionya semua di sini. Ini juga bisa digunakan untuk menerima panggilan telepon, yaitu melalui headset gitu ya. Jadi ini untuk output ke HP sebagai rekamannya ya, sebagai recordingnya. Lathe 1, lathe 2 fungsinya sama ya. Jadi mungkin teman-teman ingin menggunakan 2 HP, 1 HP live TikTok, 1 HP lagi untuk live Facebook gitu ya. Jadi bisa menggunakan HP sekaligus 2 live streaming ya untuk live ini, untuk outputnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk company ini lebih tepatnya sebagai untuk indikator pendamping sebenarnya, dan untuk menyesuaikan volume ya. Ya, ini bisa digunakan untuk input ya. Untuk company mungkin teman-teman ingin memasukkan suara gitar listrik ya. Tetapi biasanya kalau gitar listrik jacknya besar ya, teman-teman harus menggunakan konverter dulu ya. Misalkan dari piano begitu ya. Misalkan dari piano tuh masuknya ke company. Oke, kemudian ada monitor. Mungkin di soundcard teman-teman tulisannya ini earphone ya. Jadi monitor dan earphone itu fungsinya sama ya di sini. Untuk monitor ataupun tulisannya earphone itu harus menggunakan jack yang 3 jalur ataupun dratnya 2 seperti ini ya untuk monitor. Nah, ini monitor ini sebagai output ya. Nah, seperti ini. Jadi jangan masukkan headset ke sini ya. Misalkan ini headset. Ini headset ya. Ini jangan dimasukkan ke monitor ya. Monitor ini untuk 3 jalur ya. Ini 4 jalur ya. 4 besi ini lihat. Pembatasnya ada 3. Jadi monitor ini bisa outputnya bisa digunakan untuk kayak untuk sound system ataupun amplifier ya, dan perangkat lainnya yang apa ya? Ya contohnya kayak ke sound system ataupun ke amplifier yang paling umum ya untuk monitor ini ya. Jadi untuk monitor ini pastikan menggunakan kabel yang 3 jalur karena hanya mengeluarkan sinyal audio biasa ya, bukan sama apa ya untuk mic-nya begitu ya. Jadi gunakan 3 jalur. Oke, ke headset. Headset ini pastikan menggunakan 4 jalur seperti ini ya. Ini 3 jalur ya. Untuk headset itu jangan menggunakan yang 3 jalur. Contoh, nah headset itu biasanya, bukan biasanya, sudah pasti ya. Kalau headset itu biasanya untuk HP ya. Ini biasanya digunakan HP ya. Itu paling umum ya. Headset itu 4 jalur ya seperti ini ya. Nah, bedanya headset dan earphone itu 3 jalur ya. Cuman untuk mendengarkan saja. Kalau headset ini mendengarkan sekaligus berbicara. Jadi ada mic-nya begitu ya. Jadi kalau ada mic-nya seperti ini dan menggunakan 4 jalur, jangan pasang di earphone ataupun di monitor. Itu akan lama-lama ini karena ada kapasitor, ada kapasitornya biasanya di bagian kapasitor itu
mungkin lama-lama rusak ya kalau korslet ya berabe ya. Walaupun rusaknya nggak langsung beradak, tetapi lama-lama bisa rusak ya karena salah menggunakan ini jacknya ya. Oke, headset ini jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman cek saja, kalau headsetnya cuman ada 3 jalur, besinya ada sepeda ada 3, itu earphone ya. Biasanya ada headset yang menggunakan sambungan gitu, jadi mic-nya di bawah dan pendengarnya di atas biasanya ada gitu. Oke, gitu ya. Kemudian untuk mic, nah untuk mic ini ada yang kondenser, kemudian ada yang dinamik. Kebetulan ini bentuknya sama seperti ini ya. Kalau untuk mic ini standarnya kebanyakan menggunakan ini 4, menggunakan 3 jalur ya. Kalau mic standarnya menggunakan yang 3 jalur seperti ini ya standarnya. Jika teman-teman kebetulan sama untuk mic-nya nggak ada, itu kan kalau untuk karaokean mic-nya standarnya besar kan colokannya, itu tinggal beli untuk splitternya saja. Sebenarnya ada murah, itu sekitar 4.000 atau 5.000 ya. Jadi bisa ya pakai splitter, tinggal nyari saja ya. Splitter itu kayak gini sih, cuman ini splitternya beda dari mic dinamik, itu biasanya besar-besar kan, jadi ada untuk splitternya, jadi seperti itu ya. Oke, sudah paham ya untuk belakang ini. Oke, kita untuk mempersingkat video, oke, kita langsung bahas ke bagian treble ya. Treble ini tidak perlu saya jelaskan ya fungsinya. Untuk treble ini tentu saja untuk menyesuaikan volume treble. Kemudian untuk bass ini untuk menyesuaikan volume bass. Kemudian untuk accompany ini untuk menyesuaikan volume dan indikator penamping. Jadi accompany ini berfungsi walaupun tidak digunakan ya, jadi ada pengaturnya. Ini ada tetap berfungsi ya company ini, walaupun jika tidak teman-teman gunakan ini akan tetap berfungsi ya, karena ini untuk indikator penamping pada volume. Kemudian untuk record ini juga untuk menyesuaikan volume perekaman ya. Ini untuk record ini lebih tepatnya ke output live. Nah, jadi untuk ke perekaman ya. Oke, kemudian untuk monitor sudah saya jelaskan ya. Ini monitor berhubungan ke sini, jadi ke sini ya, ke monitor di belakang ada, ataupun ke earphone. Jika belakangnya tulisannya earphone, di sininya bukan earphone tapi monitor, berarti berhubungan dengan earphone gitu ya. Oke, ini ada untuk display, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian untuk mic sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya, ini untuk mengatur mic, jadi untuk mengatur suara volume mic. Kemudian untuk IO ini untuk mengatur suara gema dari mic, misalkan mic-nya ingin suara gemanya seperti apa. Ini sebenarnya sudah umum ya untuk IO ini, jadi untuk suara gema ini. Nah, ini yang tengah ini istilahnya kalau di soundcard ini ya, di apapun jenis soundcardnya ini sebenarnya namanya guiding light ya. Jadi ini untuk menyesuaikan lampu yang berbeda ya menurut debug dari panel-panel yang kita atur. Kebetulan ini untuk guiding light-nya ada 3 ya, untuk mic, kemudian untuk musik, dan untuk mendengarkan. Oke, selanjutnya kita ke tombol. Ini untuk tombol power standarnya 2-4 detik ya untuk menyalakan, dan kita coba sambil nyalakan saja. Nah, jika punya teman-teman tidak nyala, coba nyalakan melalui melalui adaptor ya. Kebetulan ini saya gunakan tes di PC ya, jadi saya bisa mengirimkan sinyal audio dari ini ke PC maupun sebaliknya, dari PC bisa dikirim ke sini ya. Kebetulan untuk Bluetoothnya teman-teman cek di HP saja, itu akan ada. Misalkan ini yang Soundcard P8S, teman-teman di HP nyalakan Bluetooth, kalau sudah terhubung kemudian teman-teman tinggal nyalakan musik, maka akan masuk ke Soundcard ini ya, ke Soundcard ini. Oke, selanjutnya ini ada Primal Sound ya. Ini Primal Sound ini sebenarnya untuk suara asli. Ini fungsinya seperti ini. Jika teman-teman mungkin menggunakan menggunakan inflection ya, inflection ini ya. Menggunakan inflection atau menggunakan karaoke atau menggunakan pop ya. Jadi ini hanya berfungsi untuk mic ya, pengubah suara mic. Jadi suara teman-teman bisa dirubah di sini ya. Model-model suara teman-teman. Kalau ini hanya single, EMC ini single ya. Jadi ke mode EMC ini single pop, ini karaoke juga pop. Yang inflection ini banyak ya suaranya ya. Teman-teman tinggal tekan-tekan saja. Kemudian untuk mengembalikan suara asli, misalkan teman lagi karaokean, teman-teman ini ada di Primal Sound. Jadi teman-teman pada Primal Sound tinggal tekan 1 kali saja, begitu ya. Jadi misalkan kita ini suara
langsung ke karaokean misalkan seperti ini ya. Nah, kalau ditekan-tekan ini tidak berfungsi ya, tetap suaranya karaokean. Jadi caranya ini ya, tekan prima sound, maka suara teman-teman menjadi suara asli lagi ya, tidak jadi suara misalkan anak-anak gitu ya. Oke, ini sudah paham ya. Kemudian selanjutnya kita ke voice over ya. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya istilah voice over. Jadi voice over ini mungkin teman-teman sering mendengar penyiar radio ya. Misalkan penyiar radio kan biasanya kalau tidak berbicara itu biasanya musiknya kencang kan. Nah, ketika dia berbicara musiknya itu otomatis menjadi rendah ya, menjadi mengecil. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan voice over ya. Jadi voice over ini untuk mengubah musik iringan mengecil secara otomatis, dan dia akan musik ini dia akan mengeras kembali ketika suara host tidak ada, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke ini ada elimination. Biasanya untuk setiap soundcard elimination ini ada ya, voice over dan elimination ini biasanya ada. Ini elimination ini lebih tepatnya untuk menghapus suara asli pada sebuah lagu ya. Contohnya mungkin teman-teman ingin mendengarkan lagu mungkin teman-teman ingin mendengarkan lagu yang ada lagunya, kemudian biar si suara penyanyinya itu hilang, teman-teman tinggal tekan eliminasi. Jadi yang keluar dari headset ataupun monitor nantinya hanya suara musik saja, sehingga bisa teman-teman gunakan untuk karaokean begitu ya. Jadi ini menghapus suara penyanyinya begitu kira-kira ya. Tapi tidak semua lagu bisa dihapus suara aslinya, tergantung dari file dasar dari musik tersebut sebenarnya. Untuk ini yang Cheerdin 92 Kiss Gunshot Yell Lauk PUBG Aswan Dindin ini tidak perlu saya jelaskan sih. Ini hanya untuk ibaratnya hanya bukan pendamping sih, untuk tambahan. Misalkan teman-teman lagi misalkan lagi ngobrol gitu, misalkan biar bisa tepuk tangan begitu kan, atau ada suara ketawa hahaha, jadi bisa menekan tombol yang ini ya. Tinggal teman-teman coba saja ya yang ini, tombol-tombol pendamping ini. Itu kemudian ini untuk mute ini untuk membisukan suara ya. Jadi suara tidak dapat direkam ya. Jadi ini berhubungan dengan recording ke sini ya. Untuk mute ini ya. Mute ini berhubungan ke recording. Jadi ketika ditekan suara kamu itu tidak bisa direkam begitu ya. Kemudian ini ada elektronik musik. Ini untuk mengalihkan ke nada yang berbeda ya. Kemudian ada tombol internal fly. Ini biasanya bermanfaat untuk jika mungkin teman-teman lagi mabar gitu ya. Jadi internal fly ini jika teman-teman kebetulan lagi mabar menggunakan soundcard gitu kan, ini untuk mencegah gemak saat live streaming. Ya kira-kira seperti itu ya kalau menurut pendapat saya ya. Karena saya sendiri untuk internal play ini jarang menggunakan sih, kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah panel-panel dasar, petunjuk dasar yang bisa saya beritahukan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.